Bagaimana bisa di sebuah pondok pesantren yang kental akan keagamaan dan juga moral harus mendapatkan teror dari sosok misterius hingga menyebabkan korban nyawa? Sosok arwah tak tenang gentayangan di pesantren itu untuk membalaskan semua dendamnya di masa hidup. Sebenarnya teror apakah yang terjadi di pondok pesantren itu? Diceritakan sebuah pondok pesantren di desa Brigadus, Lamongan, Jawa Timur. Para santriwati bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh cuy. Namun saat mendengarkan pengajian subuh, gadis yang bernama Herlina itu ketiduran di dalam majelis tersebut. Setelah pengajian itu selesai, Umi Ayu pun mengumumkan jika waktunya kelas 2A untuk melakukan tadarusan setelah ini. Herlina pun kemudian beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil Al-Quran yang berada di dalam kamar. Siti, Robiatul, dan juga Dina, mereka sangat kesal melihat tingkah Herlina itu. Sesampainya di kamar, Herlina pun bergegas duduk di atas kasur sambil membaca Al-Quran tersebut. Ia pun berusaha melancarkan bacaan Al-Qurannya agar ia tidak malu ketika tadarusan nanti. Namun sialnya, Herlina malah ketiduran di kamarnya sampai pagi hari. Lalu pada pagi harinya, Umi Ayu pun mengumpulkan semua santriwati untuk menerima hukuman. Ia pun menegaskan jika sesama santriwati kalian harus saling peduli dan mengingatkan satu sama lain. Lalu semua santri kelas 2A mereka menerima hukuman untuk membersihkan halaman pesantren itu dan juga kamar mandi. Kemudian para santriwati pun bergegas mengambil peralatan untuk menjalankan hukuman tersebut. Disinilah Robiatul semakin kesal dengan Herlina yang selalu saja membuat masalah. Ia pun kemudian mengajak Siti dan juga Dina untuk melabrak Herlina yang sedang membersihkan kamar mandi. Kemudian Robiatul pun mengancam kepada semua santriwati untuk menjauhi Herlina cuy. Lalu Ranum mencoba menghentikan tingkah Robiatul itu. Apalagi Herlina merupakan santriwati baru di pondok pesantren tersebut. Robiatul pun kemudian mengatakan kelas kita dari dulu selalu menjadi kelas unggulan dan tidak pernah mendapatkan hukuman sama sekali. Namun sejak bocah ini datang, kelas kita sering dihukum oleh pengurus pondok. Robiatul pun kemudian menginjak-injak lantai kamar mandi tersebut menggunakan sepatunya yang penuh dengan lumpur. Sambil melenggang pergi dengan angkuhnya, Dina menendang ember yang tepat berada di depan wajah Herlina. Mereka semua pun bergegas pergi meninggalkan Herlina, kecuali Ranum yang masih setia menemani Herlina untuk membersihkan kamar mandi itu. Kemudian Herlina pun mengatakan cuy, aku tak pernah diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya sudah dikerjakan oleh kedua orang tuaku. Ranum pun hanya bisa mengangguk dan mengiyakan ucapan dari Herlina tersebut karena saat ini orang tua Ranum sudah meninggal dunia. Kemudian ibu Herlina pun datang ke pondok pesantren itu cuy. Ia sering mengunjungi anaknya dan juga membawakan makanan yang sangat banyak. Lalu Herlina pun mengatakan, aku tidak betah berada di sini bu, apalagi jadwal di pondok ini sangat padat. Lalu Herlina pun meminta kepada ibunya untuk membujuk sang ayah agar Herlina bisa keluar dari pondok pesantren itu dan kembali pulang ke rumah. Sementara di sisi lain, Robiatul pun menunduk ketika dibentak-bentak oleh ayahnya. Sang ayah pun sangat marah besar karena Robiatul mendapatkan hukuman di pondok itu. Sang ayah pun memaki-maki anaknya tersebut tanpa memikirkan perasaan anaknya sama sekali. Hingga malam hari pun tiba, terlihat Herlina sedang belajar mengaji di dalam kamarnya cuy. Ranum pun semakin terkesima melihat bacaan